Halo tuan dan puan sekalian, beberapa waktu yang lalu, itu cuaca sangat panas. Banyak media mengatakan bahwa fenomena ini adalah dampak dari badai El Nino yang sedang terjadi. Bahkan Pak Luhut mengatakan semua harus bersiap, dan beliau juga mengatakan untuk melawan badai ini harus menggunakan teknologi yang bisa memodifikasi cuaca. Sebenarnya, apa itu badai El Nino? Badai ini merupakan salah satu fenomena alam di mana suhu air laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur itu naik, dan perubahan pola angin itu juga berdampak secara signifikan terhadap cuaca di dunia. Bayangkan saja di mana selama kondisi normal, angin di pesisir di Samudra Pasifik mendorong air hangat ke barat dan menyebabkan permukaan air jadi lebih dingin di sepanjang pantai Amerika Selatan. Jadi, di selama periode ini, Bapak Ibu sekalian, angin tersebut melemah atau bisa jadi berbalik arah di sekitaran Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan penumpukan air hangat di sekitaran Pasifik Tengah dan Timur yang mempengaruhi perubahan permukaan suhu air laut sehingga lebih hangat di Samudra Pasifik, serta menghasilkan perubahan pola angin dan atmosfer yang pada gilirannya dapat merubah suhu, pola hujan, dan juga cuaca di berbagai belahan dunia. Dampaknya bisa bervariasi, Pak, termasuk kekeringan, kebanjiran, perubahan suhu ekstrim, serta penurunan produktivitas pertanian. Nah, badai El Nino ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan dan lingkungan di seluruh dunia, seperti pola hujan yang tidak biasa di berbagai wilayah yang biasanya basah itu menjadi kekeringan, sementara di wilayah lain mungkin kebanjiran dengan curah hujan yang sangat tinggi. Pola hujan yang seperti ini itu dapat berdampak pada pertanian, sumber daya air, dan juga ekosistem. Selain terjadinya fenomena pola hujan yang tidak biasa, badai El Nino ini juga dapat membuat perubahan suhu yang sangat ekstrim, di mana di beberapa wilayah itu bisa menjadi sangat panas, sementara di beberapa bagian wilayah lain itu menjadi sangat dingin dari biasanya. Nah, dampak yang seperti ini dapat mengganggu kesehatan manusia, sistem pernafasan, dan juga ekosistem. Salah satunya adalah gangguan ekosistem laut, di mana di saat perubahan suhu air laut, maka dapat mempengaruhi segala siklus kehidupan yang ada di laut, seperti perubahan migrasi ikan, kemudian penurunan populasi plankton, dan juga kerusakan terhadap terumpu karang. Jika hal ini terus berlanjut, maka sumber daya laut itu akan turun, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau sumber daya laut itu turun, dampaknya akan menurun ke sektor ekonomi, seperti menjadi kekeringan sehingga membuat produktivitas pertanian itu menurun, meningkatnya biaya pengairan, dan mengganggu pemasokan energi, serta banjir di beberapa wilayah itu juga dapat menyebabkan rusaknya infrastruktur. Badai El Nino ini juga dapat mempengaruhi berbagai wilayah di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Seperti Amerika Selatan dan Amerika Serikat Barat Daya, itu dapat mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Namun, di beberapa bagian Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Selatan, seperti Brazil dan Argentina, maka daerah tersebut bisa menjadi lebih basah ataupun kebanjiran dengan tingkat curah hujan yang tinggi. Selain terjadi di benua Amerika, badai El Nino ini juga dapat terjadi di beberapa wilayah di seluruh dunia. Seperti di Australia, selama badai El Nino berlangsung, Australia bagian timur itu cenderung mengalami cuaca kering atau kekeringan, dan wilayah seperti Queensland sering menghadapi tekanan air yang signifikan dan kehilangan panen dalam sektor pertanian. Asia Tenggara juga akan menjadi korban dari badai ini, Pak. Beberapa negara di wilayah Asia Tenggara seperti kita Indonesia, Malaysia, dan Filipina dapat mengalami penurunan curah hujan selama periode badai ini berlangsung. Nah, jika hal ini terus terjadi dalam waktu yang lama, maka efek buruknya akan menyebabkan kekeringan, kemudian kebakaran hutan, dan masalah pasokan air di beberapa wilayah. Sama seperti yang terjadi di Amerika, Australia, dan Indonesia, Afrika Timur juga bisa mendapatkan dampaknya di wilayah Ethiopia, Somalia, dan Kenya. Namun perlu diingat juga bahwa badai El Nino ini dapat berubah dari satu periode El Nino ke periode El Nino yang lain. Dan juga faktor-faktor
lokal itu mempengaruhi tingkat terhadap dampak yang akan terjadi yang dirasakan di suatu wilayah. Sebenarnya badai El Nino ini bukan barang baru, Pak, karena badai ini terus terjadi berulang-ulang dari masa sebelumnya. Maka hal itu pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan untuk mengurangi dampak dari badai tersebut. Seperti contohnya pemantauan dan juga peringatan dini tentang badai tersebut. Sebenarnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia yang beberapa waktu yang lalu dengan memberikan informasi agar masyarakat siaga dan juga waspada. Kemudian perencanaan dan juga kebijakan yang adaptif yang akan diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air, sektor pertanian, edukasi untuk masyarakat juga sangat perlu, Pak. Dengan melakukan peningkatan pemahaman tentang gaya hidup yang berkelanjutan, maka dapat mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Dikarenakan fenomena El Nino itu terjadi dalam skala global, maka kerjasama antar negara ataupun internasional itu benar-benar perlu dilakukan, seperti pertukaran data, informasi, dan pengalaman dapat membantu dalam pengembangan yang lebih efektif untuk menghadapi fenomena ini secara global. Harapan saya untuk badai ini, Pak, mudah-mudahan cepat berlalu karena suhu panas yang terjadi di luar itu sudah sangat tidak ngotak, Pak. Baik, sekian saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.